Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Yebi, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Gali Pramudia dengan NIM 6670220090 dari kelas 6L di mata kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan dengan dosen pengampu Pak Yebi akan mempresentasikan hasil dari critical review saya sejumlah 30 jurnal yang dimulai dari judul pertama, yaitu evaluasi penetapan batas desa terhadap segmen batas daerah di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, dalam jurnal ini tuh ngebahas tentang permasalahan utama dari ketidaksesuaian antara peraturan Bupati mengenai batas wilayah di Kabupaten Tabalong dengan Permendagri yang ada, yaitu tahun 2016. Di mana dalam pisau analisis itu tiga cara dari hal tersebut ditemukan bahwa ada identifikasi perbedaan posisi segmen batas berdasarkan Perbub dan Permendagri pada segmen yang sama. Selain itu terjadi pergeseran segmen batas yang berbeda. Lalu yang ketiga membahas tentang perbedaan antara luas wilayah desa sesuai dengan Perbub dan Permendagri. Penerapan tata cara penegasan batas desa sudah baik dengan mencapai 89%. Dalam jurnal tersebut dinyatakan bahwa 89% sudah baik. Namun hal tersebut tuh tetap menimbulkan masalah bagi pihak yang ada, yaitu terutama dari pemerintah dan masyarakat. Kenapa? Karena bagi pemerintah itu menimbulkan permasalahan utama, yaitu gak ada kepastian hukum, di mana jurisdiksinya walaupun sudah ada dan sudah bisa dilakukan, tapi kepastian hukumnya tidak full terhadap otoritas mereka, sehingga menimbulkan sengketa ke depannya gitu, kecenderungan untuk sengketa dengan pemerintah tetangga. Sedangkan bagi masyarakat, kepastian hukum terkait dengan legalitas yang tadi saya sudah sebutkan berkenaan dengan legalitas tanah, legalitas perizinan dan aktivitas di sekitar perbatasan yang masih belum jelas dan dapat berubah sewaktu-waktu apabila tidak mempunyai yurisdiksi batas wilayah yang jelas. Nah, jurnal kedua yaitu implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa di Desa Walan Terang, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sika. Nah, jurnal ini ngebahas tentang gimana cara melihat dan melaksanakan amanat dari Permendagri yang tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa. Nah, dalam jurnal ini dijelaskan secara komprehensif bahwa dalam seluruh aspek Permendagri yang tadi sudah saya sebutkan tidak dilaksanakan secara maksimal, yang ngebuat adanya inkonsistensi antara peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia. Dalam konteks ini adalah Desa Wontereng di Kecamatan Doreng. Nah, selain itu permasalahan dalam penelitian ini juga salah satu contoh dari tidak adanya perpanjangan tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di level paling vokal yang kita kenal, yaitu desa. Dia yang dimana desa disebut sebagai salah satu ujung tombak pertumbuhan negara, masih belum dipastikan masih belum mendapatkan kepastian hukum yang jelas atas wilayahnya sendiri. Lalu jurnal ketiga itu pembuatan peta kerja desa Tanjung Madang untuk memenuhi persyaratan peta batas desa terverifikasi Badan Informasi Geospasial. Nah, permasalahan yang ditemukan itu adalah peta yang dimiliki desa tersebut masih bersifat sementara dan belum memenuhi standar utama Permendagri tahun 2016. Selain itu masih ada juga yang batas-batas yang masih berdekatan dengan desa-desa lain, sehingga petanya tuh masih belum jelas gitu dan tidak memiliki kekuatan hukum. Walaupun sudah ada peta tapi tidak memiliki kekuatan hukum. Nah, secara teknis itu perbedaan tersebut bisa terlihat dalam data BPS dan data indikatif yang dikeluarkan oleh peta indikatif yang dikeluarkan oleh PIG. Nah, permasalahan ini dalam jurnal tersebut sampai sekarang PPDBS-nya masih terbilang lambat dan belum bisa menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang harus dikritisi adalah di mana letak negara pemerintah dalam pembatasan batas wilayah, karena dalam jurnal tersebut negara tidak hadir, bahwa tim PPBDes selaku perwakilan negara di institusi paling lokal di desa tidak hadir dan tidak menyelesaikan tugas-tugasnya. Lalu jurnal keempat yaitu analisis yuridis penentuan batas desa antar Desa Pesisir Barat dengan Desa Sambaliwali menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa. Nah, dalam literatur itu melihat bahwa konflik yang terjadi itu disebabkan adanya klaim wilayah yang disuguhkan dalam pembuatan peta batas wilayah desa, namun tanpa sepengetahuan pihak lain yang berwenang dalam urusan batas desa. Hal ini membuat kedua desa mengalami konflik batas wilayah. Namun walaupun sudah ditemukan titik terang, pemerintah kecamatan selaku pemangku kebijakan lokal, tapi dan pihak kecamatan belum menerbitkan putusan apa yang akan dipakai untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dalam putusan tersebut menggambarkan bahwa kondisi
adanya kesepakatan tentang batas wilayah itu tidak dapat diinterpretasikan secara langsung dengan keterbatasan juris yang ada. Nah, lalu di jurnal selanjutnya itu penyelesaian permasalahan penegasan dan penetapan batas desa di desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Dan permasalahan ini terjadi konflik wilayah tidak hanya dapat dilihat dari perspektif hukum saja, tapi bisa dilihat dari antropologi, ekonomi, bahkan dalam budaya, terutama dalam masyarakat yang masih memegang nilai adat tinggi di Bali. Secara empiris dibuktikan bahwa masyarakat masih sering membenturkan antara masalah budaya dan masalah hukum yang ada, di mana dalam konteks ini batas wilayah yang seharusnya menjadi batas yurisdiksi sebuah desa, tapi ditentang oleh masyarakat desa lain yang menganggap bahwa wilayah tersebut adalah milik desa mereka karena adat yang turun temurun seperti itu. Nah, jurnal juga sangat kompleks ya dalam bahas hal tersebut dan dapat membuat kita melihat bahwa ternyata penyelesaian batas desa itu tidak hanya bisa diselesaikan oleh aspek yuridis saja, tapi harus diselesaikan dengan pendekatan sosio-kultural juga. Lalu jurnal ke-6 yaitu pendampingan penetapan dan penegasan batas desa sebagai upaya mitigasi konflik di Desa Kendiri, Kecamatan Kendiri, Kabupaten Tabanan. Nah, jurnal ini itu ngebahas tentang gimana sih cara ngedampingin pemerintah dalam upaya penegasan batas desa. Nah, pemerintah itu memiliki tim PPBDes yang menjadi tulang punggung dalam menetapkan perbub di penetapan batas desa tentang desa. Namun dalam jurnal itu tidak melihat bagaimana tim PPDBes menjalankan aksinya dan tidak adanya evaluasi kebijakan terhadap penetapan batas desa yang terjadi. Jadi mereka cuma melaksanakan tapi tidak dievaluasi dan hanya terkesan seperti menunaikan tugas saja. Lalu yang ke-7, pembangunan masyarakat melalui penetapan dan penegasan batas desa. Lido Kombo, Kabupaten Jember. Perbedaan signifikan dalam jurnal ini adalah coba untuk menggunakan perspektif pengadaan masyarakat, berbeda dengan lain dan yang sebelumnya menggunakan perspektif yuridis, empiris, tapi dia lebih ke perspektif masyarakat, yaitu bagaimana masyarakat bisa bertindak dalam penetapan dan penegasan batas desa di desa Lido Kombo, Kabupaten Jember. Lalu jurnal ke-8 yaitu peran pemerintah desa dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Studi di Desa Juruk, Kabupaten Ponorogo. Nah, jurnal itu ngebahas tentang pemeran pemerintah desa dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata di Desa Juruk, Kabupaten Ponorogo. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, pelaksana program dan pembina dalam upaya memajukan potensi wilayah lokal. Dalam jurnal ini juga tidak melihat adanya petunjuk lanjutan apabila pemerintah desa memiliki jurisdiksi yang jelas yang dapat mengatur wilayahnya sendiri berdasarkan kepentingan ekonomi. Itu penerapan desa wisata. Jadi konsep peta wilayah batas desa itu sangat berpengaruh terhadap jenjang ekonomi yang ada di desa, karena ketika mereka ingin melaksanakan kegiatan ekonomi untuk desanya, mereka harus punya jurisdiksi wilayah yang jelas sebelum dipertanyakan oleh orang lain. Jurnal ke-9 yaitu evaluasi penegasan batas daerah, studi kasus di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur. Nah, dalam literatur itu melihat bahwa produk desentralisasi itu menimbulkan ratusan konflik batas wilayah terjadi hanya pada satu provinsi saja. Jadi makna desentralisasi yang katanya akan mempermudah administrasi, yang akan bawa kesejahteraan kepada negara, tapi nyatanya malah menimbulkan banyak konflik. Kenapa? Karena di dalam konteks pemerintah daerah, yaitu di bawah provinsi adalah kabupaten kota, mereka tuh secara tidak langsung menginvasi wilayah tetangganya, terutama yang kaya akan sumber daya alam seperti yang ada di Kalimantan Timur. Nah, lalu masalah juga timbul ketika ada keterbatasan sumber daya dan tenaga ahli profesional di bidang segmen batas wilayah yang ada di wilayah terluar Jawa. Di tim PPDBS-nya tidak mempunyai struktur sumber daya yang jelas, sehingga menyebabkan permasalahan yang tadi saya sebutkan lebih susah untuk dijalankan dan diselesaikan, karena setelah adanya masalah timbul dari luar, masalah juga di dalam gitu. Nah, lalu di jurnal ke-10 itu memaknai kecenderungan penyelesaian konflik batas wilayah ke Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan konteks-konteks lainnya, kali ini kita ngebahas tentang jurnal yang konflik batas wilayah itu ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Pada dasarnya fenomena terjadi konflik batas wilayah disebabkan oleh dua hal, yakni klaim teritorial sudah saya sebutkan tadi, dan tidak adanya kepastian hukum yang jelas, di mana dalam literatur itu ngebahas bahwa ada kelemahan dalam upaya penegasan batas wilayah yang masih ada
di level nasional, bahkan di level nasional pun ada gitu. Nah, dalam kasus yang dibahas dalam jurnal itu mereka melaksanakan putusannya itu di MA, namun telah terjadi strategi di mana ada celah hukum bahwa putusan MA itu bisa ditolak dan tidak diakui apabila ada putusan MK. Oleh karena itu mereka membawa kasusnya itu ke dalam MK. Nah, hal ini juga menjadi pertanda bahwa kepentingan batas wilayah itu dapat membuat pihak-pihak yang terlibat tuh kayak tindakan melawan hukum seperti itu. Nah, jurnal ke-11 yaitu pemekaran dan konflik batas wilayah dalam perspektif teoritik. Kalau misalnya tadi kita ngebahas tentang bagaimana konsep batas wilayah, konflik batas wilayah secara empiris, mungkin ini secara teoritik. Pembahasan mengenai konflik batas wilayah mayoritas membincang dari perspektif yuridis dan historis. Hal berbeda dibawa dalam literatur ini dengan membahas konflik menggunakan sudut pandang teoritis yang dimaknai sebagai teori boundary making, teori desentralisasi, teori kekuasaan, dan teori eksistensi. Nah, kita akan membedah hal tersebut satu persatu. Cenderungan masalah perbatasan diawali dengan tidak adanya regulasi yang jelas dan mengikat bagi struktur yang ada dalam negara. Yang dalam teori ini berkaitan dengan boundary making karya Stephen B. Jones, yaitu alokasi, delimitasi, demarkasi, dan administrasi, yang hanya mengupas topik utama perkembangan dibuatnya suatu wilayah, tapi kurang memperhatikan unsur normatif dalam setiap negara. Normatif seperti hukum normatif seperti itu. Nah, dalam konteks teori desentralisasi disebutkan bahwa sangat jelas desentralisasi merupakan jalan tengah antara konsentrasi dan nilai-nilai federasi yang dianut negara kesatuan di Indonesia. Jadi konsep desentralisasi adalah jalan tengah dari tugas pembantuan yang di dalam negeri dan konsep federalisasi yang ada di federalisme yang ada di luar negeri seperti itu argumen teorinya. Nah, lalu ada teori tentang kekuasaan, ya, yang dimana dalam hal ini level kekuasaan yang dikenal sebagai konsep negara tuh mengatur isi melalui kebijakan dan legitimasi. Ini berkaitan karena dalam masalah perbatasan wilayah sudah pasti tidak ada reaksi dari regulasi yaitu negara yang membuat itu, yang kemudian berhubungan dengan teori eksistensi apabila negara sebagai unsur yang mendominasi atas dasar kekuasaan melakukan dominasi ke dalam struktur sosial yang terdominasi seperti warga negara, LSM, swasta, desa, dan lain sebagainya, sehingga memunculkan upaya perlawanan yang dikenal sebagai teori resistensi. Nah, lalu ada 12 konflik batas wilayah daerah pemekaran Kepulauan Seribu mengancam keamanan nasional. Yang pertama dalam jurnal ini ngebahas tentang gejolak otonomi dari pemekaran wilayah yang menyebutkan bahwa ancaman itu bisa terjadi dari lokal ke nasional. Kenapa? Karena terutama di daerah DKI Jakarta dan Provinsi Banten tuh konflik itu udah ada disebabkan oleh UU nomor 32 tahun 2004 yang diubah dengan UU 23 tahun 2014, di mana dalam masalah tersebut tuh ada perbedaan garis penarikan antara garis pantai yang membuat ancaman nasional itu bisa terjadi karena jika kita memiliki batas wilayah, otomatis kita memiliki konseptualisasi dan arahan utama ketika kita melaksanakan boundary making tadi, yaitu penarikan dari garis pantai. Nah, itu berbeda, dan perbedaan itu ngebuat satu daerah dengan satu daerah lain tuh jadi clash seperti itu. Nah, saya menganggap bahwa relasi antar pemerintah yang ada di Indonesia yang seperti tadi belum memadai dalam urusan menyelesaikan batas wilayah. Kenapa? Karena dalam konteks ini spesifik membahas tentang sumber daya laut yang sangat potensial bagi Indonesia, tapi karena pembagian batas wilayah yang sah dan konkret sangat penting dan jarang, pemerintah tuh ngejalanin urusan pemerintahannya tuh cukup di dalam kegiatan sehari-hari saja gitu. Tidak di dalam kegiatan yang dalam ruang lingkupnya lebih besar seperti itu. Lalu ke-13 yaitu verifikasi letak segmen batas indikatif berdasarkan aspek teknis dan non teknis. Studi kasus Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Dalam kasus ini membahas tentang verifikasi segmen batas indikatif di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dengan pertimbangan aspek teknis dan non teknis. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa hal teknis dalam metode perumusan peta segmen itu sudah cukup baik, namun memerlukan pengecekan pada daerah kecil desa, yaitu dusun. Kenapa? Karena dalam penetapan batas wilayah itu kita membutuhkan orang wilayah yang benar tahu gitu bagaimana cara mengukur wilayah dan aspek-aspek yang ada di dalam wilayah tersebut. Kayak batas-batasnya itu dusun disebutnya.
Lalu 14 itu konflik kepulauan Natuna antara Indonesia dengan Cina, yaitu satu kajian yuridis. Nah, dalam jurnal ini mengkaji tentang konflik kepulauan Natuna antara Indonesia dan Cina menggunakan perspektif yuridis dengan menyoroti permasalahan batas wilayah yang muncul sengketa internasional, yaitu klaim China terhadap Natuna dengan 9 garis putus atau 9 dash line tidak memiliki dasar hukum yang kuat menurut Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS tahun 1982. Dalam upaya tersebut, permasalahan ini tuh menjadi salah satu bukti bahwa peraturan yang ada di Indonesia itu masih belum kuat dan relevan terkait dengan urusan batas wilayah. Kenapa? Karena di nasional aja mereka masih kesusahan gitu, seperti konflik yang tadi saya sebutkan yang di Seribu. Sekarang di wilayah lain di terluar mereka juga masih tidak bisa menghandle hal tersebut. Jadi kapasitas negara dalam melaksanakan kedaulatan negaranya masih kurang di Indonesia. Lalu ke-15 aspek administrasi dan manajemen perbatasan negara. Nah, jurnal itu ngebahas tentang bagaimana pengelolaan batas negara menyuruti kurangnya sumber daya, keamanan yang rendah, serta potensi klaim wilayah oleh negara lain yang membuat wilayah perbatasan itu punya perhatian lebih seharusnya oleh pemerintah negara, terutama dalam aspek administrasi, peraturan, juga pentingnya terkait dengan politik luar negeri, ekonomi, dan sosial. Yang mana kondisi pengawasan dan administrasi perbatasan dapat mencerminkan kelemahan negara Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim terbesar, yang dapat menjadikan Indonesia sebagai negara gagal atau failed state. Dan jurnal itu menyebutkan bahwa apabila negara tidak bisa melindungi daerah terluarnya, maka bisa dikatakan sebagai negara yang gagal dan tidak memiliki kedaulatan yang pasti dan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan tumpah darah tanah air. Jadi pemerintah tidak hanya melihat sudut pandang dari pusat saja, tapi juga harus dari ke daerah seperti itu. Nah, jurnal ke-16 yaitu penyelesaian sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif hukum internasional. Nah, jurnal ini kaji dinamika sengketa maritim di antara kedua negara serta mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Latar belakang permasalahan dipengaruhi oleh perbedaan konsep delimitasi batas laut antara Indonesia dan Malaysia, inkonsistensi Malaysia dalam menerapkan UNCLOS, serta kurangnya pemerintahan Indonesia terhadap pengelolaan batas laut dan pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan. Nah, sengketa batas laut membutuhkan peraturan rigid dengan konsekuensi yang tinggi apabila ada pihak yang melanggarnya gitu. Hal tersebut ditujukan dengan negara yang tangga yang tidak yang bisa semena-mena gitu ya mengklaim wilayah kedaulatan Indonesia. Lalu jurnal ke-17 itu analisis aspek legal dan geospasial forward position batas zona ekonomi eksklusif Indonesia pada peta NKRI tahun 2017 di Laut Cina Selatan. Nah, jurnal ini ngebahas tentang bagaimana dinamika politik yang terjadi akibat adanya klaim batas 9 dash line Republik Rakyat Cina di Laut Cina Selatan dengan menggunakan pendekatan hukum internasional dan analisis geospasial. Hasil keputusan hukum internasional melalui Permanent Court of Arbitration atau PCA tahun 2016 menyatakan bahwa klaim tersebut tidak berdasar dan melanggar hukum internasional, sehingga klaim teritorial yang ada di perbatasan maritim Indonesia itu dengan hanya mengakui Vietnam dan Malaysia itu semakin menguat seperti itu. Dan dalam kasus tersebut itu menggambarkan bahwa konflik batas wilayah yang terjadi seringkali disebabkan oleh klaim teritorial pihak yang tidak relevan, terutama dalam konsep batas wilayah antar negara gitu, yang nantinya bakal berpotensi pada diplomatik di antara kedua negara yang terlihat. Pentingnya kesadaran akan perbatasan juga membuat pendataan dan regulasi mengenai batas-batas wilayah baik di luar dan dalam negeri itu menjadi urgensi bagi pemerintah saat ini. Lalu jurnal ke-18 yaitu pemekaran daerah, kebutuhan atau euforia demokrasi, mengapa harus mekar. Nah, dalam jurnal ini ngebahas tentang fenomena pemekaran daerah yang sering menjadi perdebatan pemerintah hingga saat ini, di mana pemekaran daerah merupakan hasil dari regulasi desentralisasi yang tercipta akibat reformasi di Indonesia. Dengan semangat desentralisasi inilah menunjukkan bahwa tingginya angka daerah yang melepaskan diri dari desa induknya itu tercatat sebagai 319 desa otonom baru, berdiri dari kurang lebih 54 tahun, berbeda dengan angka selanjutnya itu 10 tahun atau 1999 sampai 2009 yaitu ada 205 daerah otonom. Argumentasi tentang efektivitas dan alasan muncul sehingga dengan banyaknya permasalahan mendasar daerah, mulai dari infrastruktur, pelayanan sosial hingga kebijakan religius yang hanya memfasilitasi terbentuknya raja-raja kecil di daerah. Nah, selain itu juga pemekaran wilayah dapat menyebabkan konsistensi batas wilayah yang terjadi di level provinsi, terutama pada kabupaten baru. Mengapa demikian? Hal tersebut terjadi karena kurangnya sumber daya dan regulasi yang memadai. Jika level provinsi, maka pemerintah pusat yang mengatur kebijakan batas wilayah. Namun jika ada di dalam negeri berarti kementerian yang ngatur, seperti itu. Sebenarnya masyarakat dan pemerintah daerah itu dapat apakah fasilitasi hal tersebut? Nah, itu yang masih menjadi tanda tanya.
karena penting banget nih bahwa yurisdiksi berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Namun tidak semua daerah memiliki batas yurisdiksi yang jelas seperti itu. Nah, lalu ada makanan wilayah di mana otonomi daerah pasca reformasi di Indonesia itu disebutkan dalam konsep dan fakta empiris di jurnal ini ngebahas tentang konsep awal pemekaran daerah didukung dengan ide pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga bisa lebih mengetahui kebutuhan dan kondisi langsung lapangan. Dalam kenyataannya bahwa perasaan dan pelayanan itu hanya dilaksanakan secara administrasi dan teknis saja seperti itu. Lalu ke jurnal ke-20 yaitu kerangka desentralisasi asimetris dalam memperkuat hubungan internasional, itu terutama dari perbatasan Asia Pasifik. Nah, jurnal ini ngebahas tentang bagaimana konseptualisasi desentralisasi asimetris yang telah dirasakan kondisi potensial pada wilayah perbatasan terutama Sulawesi yang mempengaruhi konteks geopolitik di Asia Pasifik. Nah, wilayah tersebut dianggap sebagai wilayah potensial di tingkat lokal untuk nasional gitu, apalagi untuk internasional karena bisa menjadi gerbang untuk pemerintah Indonesia tuh di perdagangan gitu seperti Singapura, tapi dengan tidak ada konteks dalam regulasi batas wilayah jelas dan kekakuan dalam pergerakan hak otonomi tersebut ngebuat wilayah itu seakan-akan potensialnya hilang seperti itu. Jurnal ke-21 yaitu proses pemburuan DUN, amalan otonomi bagian dalam sistem persekutuan di Malaysia pasca PRU 14. Jurnal tersebut mengkaji tentang konsep otoritas dan sistem persekutuan Malaysia dengan menyoroti dinamika dan hubungan federalisme, demokrasi dan politik pemerintahan yang terjadi di negara tersebut melalui pendekatan konsep utama yang dipegang oleh partai penguasa. Berdasarkan hal tersebut, dalam perbuatan faktor partai lebih superior dibandingkan faktor kebutuhan etik yang beragam, hal tersebut memicu perbedaan otonomi dalam negeri walaupun dirasa seperti strategi politik saja. Lalu yang ke-22 yaitu Danger of Decentralization, jurnal Inggris pertama itu jurnal yang membahas tentang dampak wilayah yang ditimbulkan dengan adanya desentralisasi yang cenderung bisa bersifat destruktif apabila tidak direncanakan secara efisien. Dengan adanya tidak cocokan antara budaya desentralisasi yang tidak sehat dalam kasus itu bisa dilaksanakan pemekaran wilayah, tapi mereka tidak bisa mengatur perekonomiannya, makanya pemetaan itu cenderung berhubungan dengan desentralisasi fiskal, kebijakan fiskal yang berhubungan dengan pendapatan wilayah seperti itu. Nah, karena sistem tersebut terlalu terdesentralisasi dan memunculkan kepentingan baru serta kebijakan pihak pajak masing-masing yang membuat hubungan pusat dan daerah itu menjadi tidak seimbang, sehingga sematan bahwa desentralisasi adalah seruan demokrasi menjadi negara kesejahteraan akibat ketumpahan kebijakan yang dibuat. Nah, lalu jurnal ke-23 ini Decentralization of Foreign Cooperation, Case Study of Sister Province Cooperation between West Java, Indonesia, and South Australia. Jurnal ini ngebahas tentang studi kasus kerjasama yang terjadi antara Provinsi Jawa Barat, Indonesia dengan Australia secara dengan berdasarkan pada hasil dari adanya perjanjian dalam sektor pendidikan, pertanian dan budaya. Teori para diplomasi yang digunakan untuk memotret relasi yang terjadi di lembaga nasional tersebut, di mana terjadi hambatan regulasi Indonesia tentang kerjasama luar negeri dengan pemerintah daerah Indonesia. Saat ini hal tersebut menjadi contoh dalam kekuatan desentralisasi itu belum terlalu mensupport atau melihat potensi yang dimiliki oleh wilayah otonomi khusus di tingkat internasional, terutama dalam hubungan kerjasama yang terjadi antara Indonesia dan Australia. Lalu jurnal ke-24 yaitu Decentralization Egypt, Notice Another Economic Reform. Nah, jurnal ini mengkaji tentang bagaimana masalah yang dihadapi oleh pemerintah Mesir dalam melaksanakan desentralisasi yang berhubungan dengan reformasi ekonomi, di mana terjadi desentralisasi itu tidak hanya mempengaruhi kebijakan ekonomi juga, tapi mempengaruhi struktur politik secara keseluruhan, di mana terjadi retribusi kekuasaan yang dilakukan pusat ke daerah berpotensi mengubah arah pengambilan keputusan. Nah, kendalanya itu elit-elit politik yang merasa terancam itu bakal bergerak di proses politik, terutama dalam ketimpangan fiskal yang menjadi permasalahan utama, serta polarisasi juga terjadi karena adanya perbedaan antara wilayah kaya dan wilayah miskin yang tidak bisa memaksimalkan potensi dari reformasi ekonomi yang ada di Mesir.
Nah, lalu jurnal ke-25 itu budget isu brief politik dan keamanan dari edisi Februari 2022 membahas tentang desentralisasi dan pemekaran wilayah dalam konteks pemulihan ekonomi nasional setelah jalannya pandemi COVID-19. Dengan membincang bahwa dari dampak pemekaran wilayah terjadi dalam bidang ekonomi saja, di mana daerah kecanduan donor dari APBN di pusat, kondisi menimbulkan kurang kemandirian yang akan berdampak pada pusat pemerintah dalam menjalankan urusan pemerintahannya nanti. Terutama apabila suatu daerah hanya bergantung pada anggaran pusat saja dan tidak bisa melaksanakan sistemasi fiskal atau investasi seperti itu. Lalu ada jurnal ke-26 itu politik pemekaran wilayah studi kasus proses pemetakan kota Tangerang Selatan. Nah, skripsi ini mengeksplorasi dinamika politik yang terjadi dalam studi kasus pemekaran wilayah tentang Tangerang Selatan, di mana adanya Tangerang Selatan merupakan hasil dari kepentingan politik yang bersifat elitis dan pemekaran wilayah juga sebenarnya bersifat hal tersebut seperti itu. Karena jurnal ini ngebahas tentang siapa sih yang memiliki Tangerang Selatan, kan hasilnya dari mana seperti itu. Nah, tapi apabila kita melihat konteks sekarang, Tangerang Selatan sangat maju karena mereka bisa memanfaatkan wilayahnya sendiri seperti itu. Lalu ada politik hukum otonomi daerah studi terhadap desentralisasi asimetris di Indonesia. Nah, jurnal itu ngebahas tentang bagaimana hukum otonomi yang menjadi perpanjangan dari konsep desentralisasi asimetris di Indonesia, terutama di wilayah Aceh, Jakarta, Papua, politik hukum otonomi di daerah tersebut tuh gimana sih terhadap desentralisasi asimetris di Indonesia. Nah, konsep ini mempengaruhi penyelenggaraan perbedaan pemerintahan yang terjadi di masing-masing daerah, termasuk yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2001 tentang OYUS dan Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintah Aceh, dan di Provinsi Papua yaitu UU Nomor 21 tahun 2001 serta berubah menjadi UU Nomor 35 tahun 2008 tentang OYSUS atau otonomi khusus. Terus jurnal ke-28 yaitu desentralisasi dan otonomi daerah dalam perspektif state relation. Nah, ini ngebahas tentang teori desentralisasi dan implementasi di Indonesia terutama dalam perspektif state society yang melihat desentralisasi sebagai tujuan politik dan administrasi saja gitu. Jadi bagi kepentingan nasional dan daerah, kepentingan nasional memperkuat integrasi bangsa semoga daerah meningkatkan demokratisasi. Namun dalam penyelenggaraannya desentralisasi tidak dapat dilakukan hanya secara parsial, melalui kebijakan saja dibutuhkan political will yang kuat dan tentang waktu yang tepat atau panjang gitu ya, bukan tepat saja tapi panjang, terutama dalam memasuki ranah lokal di desa. Lalu jurnal ke-29 itu desentralisasi, konsep, teori, dan perdebatannya. Jurnal ini ngebahas tentang konsep desentralisasi, dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi yang dikenal di Indonesia serta berbagai varian lain di luar negeri. Argumennya adalah pada dasarnya desentralisasi sangat bervariasi dan bisa bermata dua bagi negara. Risiko tinggi ini menjadi perdebatan mengenai cara pemerintah mendekati pemerintahannya melalui peningkatan layanan publik dan tidak hanya mendekati peristiwa hegemoni politik dalam perluas kekuatannya saja. Nah, lalu jurnal terakhir yaitu konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam menciptakan kinerja pemerintahan desa di Indonesia. Nah, jurnal ini ngebahas tentang bagaimana sih tantangan yang dilalui jika menerapkan prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Hal ini juga sering melihat bahwa kemandirian yang ada di pemerintah daerah tidak bisa dijawab oleh mereka gitu, seperti kesenjangan kapasitas, tantangan dalam pengelolaan keuangan desa, serta tekanan akibat globalisasi yang terjadi di desa. Nah, cukup dari penjelasan critical review yang saya jalani di pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.